Seorang gadis muda yang sangat cantik ini, tinggal di sebuah pegunungan yang sangat indah bersama ibu dan adiknya. Awalnya semua berjalan normal, di mana mereka melakukan aktivitas seperti biasanya. Hingga pada suatu momen, sang ibu tiba-tiba meninggal. Hal itu membuat kehidupan mereka semakin berat, di mana mereka harus melakukan pekerjaan ibunya untuk tetap bertahan hidup. Pada suatu momen, gadis cantik ini sedang mandi di sebuah air terjun. Namun seorang pemuda malah melihatnya dan mendekatinya. Pemuda yang melihat kalau gadis cantik tersebut tidak menggunakan sehelai benang pun di tubuhnya, menjadi berniat jahat kepadanya, dan dengan bejatnya, ia malah memperkosa gadis cantik tersebut, hingga membuatnya sangat trauma. Tidak hanya itu, pemuda bejat tadi malah memberitahu teman-temannya, yang membuat gadis cantik tersebut mengalami hal yang bahkan tak pernah ia bayangkan untuk kedua kalinya. Hingga pada suatu momen, gadis tersebut mencoba melawan, dan yang terjadi. Di awal film, adegan menampilkan sebuah keluarga yang tinggal di sebuah pegunungan yang sangat indah. Mereka ini adalah Michael, dan istrinya yang bernama Elena, beserta kedua anaknya bernama Sophie dan juga Boy. Pada suatu hari yang cerah, seorang kepala desa tempat tersebut datang untuk menemui Elena dan hendak memberikan sebuah hadiah kepada anaknya yang bernama Sophie. Namun, Elena malah melarang kepala desa tersebut untuk memberikan hadiah kepada anaknya. Hingga pada suatu momen, di mana terjadi adu mulut antara Elena dengan kepala desa tersebut. Di sisi lain, Michael yang mengetahui hal itu, tidak terima dengan apa yang dilakukan kepala desa, dan langsung menghampirinya dengan membawa sebuah senjata. Melihat Michael yang datang dengan membawa senjata, kepala desa itu pun hendak pergi dari tempat itu. Namun Michael yang sudah marah, tetap mengejarnya, dan tiba-tiba ternyata kepala desa lebih dulu menembaknya hingga membuat Michael tewas seketika. Singkat cerita, beberapa tahun setelah kematian ayahnya, di mana kini Sophie sudah beranjak dewasa dan sangat cantik. Namun mereka harus bekerja keras untuk menggantikan sosok ayahnya, ditambah ibunya yang sekarang lebih sering sakit-sakitan. Walaupun begitu, Sophie dan adiknya tetap hidup bahagia meskipun kehidupan mereka sangat jauh dari keramaian, karena mereka tinggal bertiga di atas sebuah pegunungan. Untuk meringankan pekerjaan ibunya, mereka membagi tugas untuk tetap bertahan hidup. Kemudian di tempat lain, adegan menampilkan, di mana kepala desa dan anaknya yang bernama Thomas, beserta seluruh penduduk sekitar sedang melangsungkan ibadah. Namun, kepala desa dan anaknya Thomas terlihat ragu dengan apa yang sedang mereka lakukan. Di sini adegan menampilkan, di mana ibu Sophie yang sedang memberikan surat kuasa kepada Sophie, agar ia segera mengambil uang jaminan ke kantor koperasi desa setempat, karena ibunya yang sedang sakit dan tak dapat melakukannya sendiri. Kemudian Sophie berangkat ke kantor koperasi desa, dengan ditemani sang adik melewati hutan. Namun di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Thomas yang sedang melatih kudanya teman-teman. Lalu mereka melanjutkan perjalanan, yang tempatnya masih jauh. Singkat cerita, di mana mereka telah sampai di kantor koperasi desa, dan setelah berhasil mengambil uang jaminan, mereka langsung kembali ke rumah mereka. Namun tidak lama kemudian, Sophie mulai menyadari kalau kepala desa sedang memperhatikan dirinya. Singkat cerita setelah beberapa hari kemudian, Sophie yang sedang bekerja, tanpa sengaja melihat sebuah kado yang ada di depan rumahnya. Karena penasaran, ia pun membawanya ke dalam kamar dan membukanya, dan ternyata kado itu berisi sebuah gaun putih. Karena Sophie terlihat menyukai gaun tersebut, ia kemudian memakainya, dan tidak lama kemudian, ibunya tiba-tiba datang dan melihatnya menggunakan gaun tersebut. Ibunya yang tidak suka kalau Sophie menggunakan gaun itu malah membakarnya di perapian. Namun Sophie yang tidak dapat berbuat banyak, tetap membiarkan ibunya membakar gaun putih tersebut. Lalu keesokan harinya, Sophie yang sedang kebosanan, pergi ke sebuah air terjun untuk mandi, dan mencoba berenang di sana. Namun di tempat lain, adik Sophie yang pada saat itu baru saja pulang ke rumah, dikejutkan oleh ibunya yang ternyata telah meninggal dunia. Boy tak menyangka kalau ibunya telah meninggalkan mereka. Lalu adegan kembali ke Sophie yang sedang asik mandi. Ketika Sophie sedang berjemur tanpa menggunakan sehelai pakaian apapun, tiba-tiba Thomas datang yang pada saat itu sedang berburu di hutan. Melihat Sophie yang tidak menggunakan pakaian, Thomas mendekati Sophie, dan langsung memperkosanya di tempat itu. Namun karena tempat itu sangat jauh dari permukiman warga, dan juga Sophie yang tak dapat melawan Thomas, ia memilih pasrah dengan apa yang Thomas lakukan kepadanya. Setelah Thomas selesai memperkosanya, Thomas langsung pergi meninggalkan Sophie. Dengan luka dan penuh darah, Sophie pulang dengan perasaan yang sangat hancur, ditambah lagi dengan melihat ibunya yang telah meninggal dunia membuatnya semakin terpuruk. Karena kini mereka hanya tinggal berdua untuk menjalani kehidupannya. Kemudian Sophie meminta Boy untuk merahasiakan kematian ibunya dari penduduk desa, karena jika mereka tahu, penduduk desa pasti akan mengirim mereka ke panti asuhan, yang membuat Sophie dan Boy harus berpisah. Lalu Boy menuruti saja apa perkataan Sophie. Karena itu, pada pagi harinya sebelum matahari mulai bersinar, mereka berusaha memakamkan mayat ibunya tepat di sebelah makam ayahnya yang telah lama meninggal dunia. Dan sekarang,
mereka sudah tidak dapat lagi menikmati kasih sayang dari sang ibu. Singkat cerita, beberapa hari setelah kematian sang ibu, mereka tampak masih bersedih dan merindukan ibunya. Terlebih si Boy yang masih kecil dan belum tahu apapun. Kemudian adegan menampilkan, di mana Sophie yang sedang menirukan surat kuasa dari ibunya. Hal ini Sophie lakukan karena mereka sangat membutuhkan uang tersebut untuk menyambung hidup, dan memaksanya untuk mencairkan uang jaminan sosial ke kantor koperasi desa. Namun ketika ia telah berada di kantor desa, petugas yang melihat Sophie merasa ada yang berbeda dengannya, karena terdapat beberapa bekas luka di wajah Sophie. Karena itu, setelah Sophie pergi, petugas tersebut mencoba menghubungi dinas sosial agar mereka memeriksa keadaan Sophie dan adiknya. Kemudian adegan berpindah, di mana Sophie yang sedang berada dalam perjalanan. Namun di tengah jalan, ia bertemu dengan dua orang pria yang bernama John dan Donnie. Dari tatapan yang John berikan, tampaknya ia seperti ingin melakukan mantap-mantap dengan Sophie. Melihat hal itu, Sophie langsung pergi ke rumah, dan mengajak Boy yang sedang ngangon sapi untuk pulang dengannya. Ketika berada di rumah, Sophie langsung menyiapkan sebuah senjata, untuk berjaga-jaga jika nanti John dan Donnie datang ke rumah mereka. Hingga pada suatu momen, ketika Sophie yang sedang berjaga sambil memegang senjatanya, tiba-tiba ada suara dari pintu rumahnya. Ia pun langsung pergi untuk mengecek, namun tidak melihat siapapun di luar. Ketika Sophie kembali ke dalam rumah, tiba-tiba ternyata dari dalam rumah, John berhasil menangkap si Boy dan mengancam Sophie agar ia menyerahkan senjatanya. Melihat itu, Sophie pun tak punya pilihan, yang akhirnya membuat dirinya diperkosa oleh John dan Donnie, beserta Thomas yang berada di tempat itu. Di sisi lain, Thomas yang melihat John dan Donnie sedang memperkosa Sophie, tampak merasa kasihan kepadanya. Namun apa daya, Thomas yang ternyata takut kepada John, membuatnya tidak dapat berbuat apapun untuk menolong Sophie. Keesokan harinya, adegan menampilkan, di mana petugas dinas sosial bernama Rebecca, datang menemui petugas desa untuk membahas mengenai keadaan Sophie. Petugas desa pun menjelaskan keadaan Sophie pada saat terakhir kali Sophie mengambil uang jaminan sosial. Lalu di tempat lain, di mana si Boy yang sedang merawat Sophie yang hanya bisa rebahan di tempat tidur, karena Sophie mengalami trauma yang cukup parah, akibat kejadian semalam, yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun tidak berapa lama, dari kejauhan, Boy mendengar sebuah suara mobil yang hendak datang menuju rumah mereka, dan melihat itu, Boy langsung masuk ke dalam rumah untuk memberitahukan hal itu kepada sang kakak. Dan ternyata, itu adalah Rebecca, yang sedang mencari tahu keadaan Sophie dan adiknya. Ketika Rebecca mengetuk rumah, namun tidak ada seorang pun yang membukakan pintu. Hal itu membuatnya masuk ke dalam melalui pintu lain untuk mengecek isi rumah tersebut. Ketika Rebecca telah berada di dalam, ia tidak menemukan siapapun di sana, dan hanya melihat secangkir teh manis yang masih hangat. Hal itu membuatnya yakin kalau Sophie dan adiknya masih tinggal di rumah itu. Hingga pada suatu momen, di mana Rebecca melihat sebuah lemari yang terbuka, dan ternyata Sophie berada di dalam sedang bersembunyi, karena ia masih merasa takut kepada siapa saja yang datang ke rumah mereka. Sementara si Boy juga sedang bersembunyi di bawah tempat tidur. Namun Rebecca tetap tidak berhasil menemukan Sophie dan adiknya di tempat itu, hingga akhirnya Rebecca pergi dari rumah tersebut. Kemudian di tempat lain, kepala desa mendatangi makam Michael, dan baru mengetahui kalau ternyata Elena telah meninggal dunia. Lalu keesokan harinya, kepala desa mendatangi Thomas yang berada di sebuah bar bersama dengan John dan Donnie. Kepala desa memberitahunya kalau dinas sosial sedang berada di desa tersebut. Lalu kepala desa mengatakan kalau dinas sosial sedang menyelidiki tentang keberadaan Sophie dan adiknya. Mendengar hal itu, Thomas merasa takut jika ayahnya sampai tahu kalau dia dan teman-temannya telah memperkosa Sophie. Lalu Thomas menemui John dan Donnie, dan berencana untuk membunuh Sophie, karena mereka takut jika dinas sosial sampai tahu perbuatan yang telah mereka lakukan kepada Sophie. Mereka pun langsung menuju ke hutan, namun si Boy yang menyadari mereka datang, langsung pergi dari tempat itu bersama Sophie, dan beruntungnya mereka pergi sesaat sebelum Thomas dan teman-temannya datang ke rumah tersebut. Di rumah itu Thomas dan temannya tidak menemukan Sophie, karena ternyata Sophie kabur melalui pintu belakang, dan Donnie yang melihat mereka kabur hendak menembaknya. Namun Donnie merasa tidak tega untuk menembak Sophie pada saat itu sehingga Donnie membiarkan Sophie pergi begitu saja. Namun tak lama, John menyadari mereka telah kabur dan langsung mengejar Mia. Terjadilah kejar-kejaran di antara mereka, hingga pada suatu momen, di mana Sophie dan si Boy memutuskan untuk berpisah untuk sementara. Namun mereka akan bertemu di suatu tempat setelah itu. Sophie yang melewati jalur sungai terlihat sangat kesusahan, karena Thomas dan temannya kerap melepaskan tembakan yang hampir saja mengenainya. Namun beruntungnya ia masih dapat menghindari kejaran mereka. Hingga pada suatu momen di mana Donnie berhasil menangkap kaki Sophie ketika hendak memanjat tebing. Disusul dengan John yang dari sisi lain hendak menembaknya, namun tiba-tiba Thomas yang sudah muak dengan mereka mendorong John yang membuat tembakannya meleset, dan kesempatan itu dimanfaatkan Sophie untuk kabur, sehingga mereka kehilangan jejak Sophie. Lalu di tempat lain, si Boy yang ternyata telah sampai di tempat yang mereka tentukan,
ternyata John berhasil menangkapnya dan akan menjadikannya sebagai tawanan agar Sophie segera menyerahkan dirinya. Dan tidak lama kemudian Sophie baru saja sampai di sana. Namun Sophie tampak kebingungan karena si Boy tak juga kunjung datang. Hingga akhirnya ia melihat kalau John telah menangkap si Boy. Dari kejauhan Sophie mencoba memberikan kode dengan bersiul kepada si Boy. Namun tampaknya John menyadari hal itu. John menyuruh Thomas untuk mengejarnya, dan beruntungnya Sophie berhasil mengelabuhi Thomas hingga pada suatu momen, di mana Thomas yang malah salah menembak, karena tembakannya malah terkena John yang membuatnya tewas seketika. Namun melihat Thomas yang masih terus mengejarnya, membuat Sophie terus berlari menghindarinya. Thomas mencoba melepaskan tembakannya kembali. Dan kali ini, Thomas berhasil mengenai kaki Sophie. Namun beruntungnya Sophie masih berhasil mengelabuhi Thomas. Sophie mencoba bersembunyi ke dalam gua untuk sementara waktu agar Thomas tidak dapat menemukannya. Dan di sisi lain si Boy berhasil sampai ke rumah. Yang tak lama kemudian si Boy terjatuh pingsan. Dan setelah tersadar, si Boy melihat Rebecca di dekatnya. Di tempat lain, Sophie yang terbangun mencoba mengecek keadaan sekitar. Dan karena sudah cukup aman, ia akhirnya kembali ke rumah untuk menemui si Boy. Namun di sini Sophie terlihat sedikit aneh, karena ia berjalan tanpa menggunakan pakaiannya sama sekali. Singkat cerita, Sophie telah berhasil sampai ke rumahnya, namun tidak jauh dari tempatnya, Thomas yang sedang berdiri dan hendak menembaknya, namun tiba-tiba. Dari belakang, kepala desa menembak Thomas lebih dulu yang membuatnya tewas seketika. Lalu kepala desa tersebut mendekati Sophie dan menyerahkan senjatanya agar ia membunuh kepala desa itu juga. Namun Sophie yang tidak tega untuk menembaknya, memilih pergi dengan Rebecca bersama adiknya meninggalkan kepala desa itu. Ketika di tengah jalan, Sophie melihat sebuah kado yang dahulu hendak diberikan sang kepala desa kepada dirinya, namun ibunya melarangnya, dan di sini juga terungkap, kalau ternyata Sophie adalah anak dari hubungan gelap antara kepala desa dengan ibunya. Dan film pun telah berakhir teman-teman. Bagaimana teman-teman kisah Sophie, seorang wanita cantik yang berjuang bersama sang adik dari pria-pria bejat yang hendak memperkosanya. Kehidupan yang mengerikan, yang tidak pernah ia pikirkan harus ia lalui. Segitu saja alur cerita dari film yang berjudul All Them Blood ini teman-teman. Mungkin pesan yang bisa kita ambil dari sini adalah, janganlah engkau mencoba untuk menyerah. Saya Joe dan keluarga yang metal-metal mengucapkan terima kasih. Sayonara.